itulah mungkin kenapa membuat Pak Hasto bisa dapat amnesti dan kembali menjadi sekjen PDI Perjuangan. Ya karena saking kuatnya, saking jelasnya dokumen yang dimiliki, dan mungkin itu juga lengkap dengan rekaman-rekaman, entah itu suara ataupun video yang ya kalau dibuka itu akan menggemparkan, dan sampai 2029 pemerintahan Presiden Prabowo tidak akan tenang gitu. Selamat malam semuanya. Kemarin ada satu berita yang sangat-sangat mengejutkan dari PDI Perjuangan ketika Ibu Megawati kembali menunjuk Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan sampai tahun 2030 nanti. Bagi saya pribadi ini sangat mengejutkan dan rasanya nyaris mustahil terjadi atau kembali dilakukan atau diulang oleh politisi lain di masa yang akan datang. Karena bagaimana ceritanya seorang Hasto Kristianto yang beberapa bulan lalu sudah ditahan, sudah menjadi tersangka, dan bahkan divonis 3,5 tahun penjara, tapi dalam hitungan hari saja, tiba-tiba Hasto Kristianto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan dan sudah bebas, sudah berada di luar gitu. Ini adalah sebuah pertunjukan politik yang sangat luar biasa, dramatis sekali, karena untuk orang yang sudah ditahan sebelumnya, terus kemudian tiba-tiba keluar menjadi sekjen lagi, itu butuh dua keajaiban sekaligus gitu ya. Ya karena ketika Pak Hasto mendapatkan amnesti, itu keajaiban pertama. Tapi keajaiban kedua yang sangat luar biasa adalah kembali kepada posisinya semula. Dan kalau kita melihat Kongres PDI Perjuangan di Bali kemarin yang sangat dramatis juga, yang cukup terburu-buru dan kelihatan tertutup sekali, tiba-tiba terjadi kongres gitu ya. Ini kan sebenarnya kita sudah tidak melihat nama Pak Hasto di dalam daftar kepengurusan. Jadi Ibu Megawati merangkap posisi sebagai Ketua Umum Partai dan Sekjen PDI Perjuangan. Dan waktu itu saya pikir ini ya Pak Hasto sudah selesai, karena sudah 2 periode, sudah menjadi sekjen terlama dalam sejarah PDI Perjuangan, dan saya juga melihat bahwa ada tanda-tanda perubahan atau pergantian di mana sekjen dari Partai PDI Perjuangan mungkin akan diisi oleh orang yang lebih bisa berkomunikasi atau berkonsolidasi kepada pemerintah atau Presiden Prabowo, atau setidaknya cukup dekat atau punya hubungan yang baik dengan partai penguasa Gerindra hari ini. Jadi saya pikir pilihannya mungkin ya Pak Oli Dodo Kambe atau Pak Said Abdullah, dan itu juga sesuai dengan apa yang saya dengar sejak beberapa bulan yang lalu. Dan tanda-tanda itu saya juga dengar dari sekeliling atau teman-teman yang berada di sekitar Pak Hasto gitu ya, bahwa ya mungkin Pak Hasto akan selesai dan kemudian nanti akan diganti oleh sekjen yang baru dengan proses transisi yang baik gitu. Tapi ya entah apa yang terjadi kemarin gitu ya, saya masih menunggu kabar dan update terbaru, dan saya tidak pernah mencurigai bahwa Pak Hasto akan kembali jadi Sekjen PDI Perjuangan lagi gitu, karena ya beliau sudah 2 periode, sudah sangat lama sekali menjadi sekjen, dan kemudian ya sekarang nampak tidak sesuai dengan pemerintahan atau rezim yang baru atau Presiden Prabowo, dan kembali di tengah rencana reshuffle atau pergantian menteri, itu saya juga dengar Pak Hasto ada tanda-tanda untuk menjadi menteri di kabinet Pak Prabowo, entah itu Mendagri atau Menteri Luar Negeri. Itu tanda-tandanya sangat terasa sekali, tidak bisa saya ceritakan, tapi sangat nampak sekali. Tapi entah kenapa kemudian ternyata tiba-tiba kembali kepada Sekjen PDI Perjuangan. Karena saya pikir kalau dari prinsip Pak Hasto dan apa yang pernah beliau jelaskan gitu, bahwa ya untuk menjadi menteri itu ya sulit untuk kalau merangkap sebagai sekjen partai gitu. Jadi ketika Pak Hasto namanya tidak muncul dalam struktur DPP PDI Perjuangan di Bali, saya pikir ini pasti karena Pak Hasto mau dimasukkan ke dalam jabatan menteri gitu. Karena ya kalau jadi menteri nggak akan sempat ngurus partai gitu. Itu logika atau hitung-hitungan sederhananya. Tapi ternyata dalam hitungan hari kembali menjadi sekjen, dan ya ini adalah keajaiban yang sangat luar biasa gitu. Karena drama politik yang begitu keras sekali, begitu buruk sekali rasanya, sampai membuat Pak Hasto dijadikan tersangka dan kemudian ditahan selama beberapa bulan kemarin. Tapi ternyata dibalik semua kerasnya
praktek-praktek politik itu, Ibu Megawati tetap kembali memilih Hasto sebagai Sekjen PD Perjuangan. Di saat KPK memberikan pernyataan atau membalas komentar Ibu Megawati bahwa Pak Hasto itu tetap bersalah gitu ya, bahwa Pak Hasto itu tetap adalah orang yang divonis hukuman dan tidak menghapus amnesti yang diberikan oleh Presiden, tidak menghapus hukuman atau tidak menghapus kasusnya gitu ya, bahwa itu hanya menghapus hukuman saja, dimaafkan, tapi kasusnya tetap ada, tetap dinyatakan bersalah. Tapi ternyata semua komentar-komentar yang disampaikan oleh pihak KPK itu nampak tidak didengar oleh Ibu Megawati. Nampak Bu Mega nggak peduli gitu. Pokoknya dalam keyakinan Bu Mega, Pak Hasto ya tetap Sekjen PDI Perjuangan dan tidak pernah bersalah dari kasus apapun yang sebelumnya dituduhkan oleh KPK. Dan sekali lagi, ini adalah sebuah comeback yang sangat luar biasa, dan rasanya politisi lain, entah sebelumnya atau di masa yang akan datang, tidak bisa mengulangi comeback seperti yang dilakukan oleh Pak Hasto hari ini. Karena dalam sejarah politik Indonesia, kalau ada politisi sekuat, sehebat apapun, entah itu ketum partai, apalagi cuma sekjen, kalau sudah ditahan, sudah menjadi tersangka dan divonis, dia tidak akan pernah bisa kembali. Itu juga yang dulu pernah dialami oleh Anas Urbaningrum sebagai ketum Partai Demokrat, ya sampai sekarang dia habis gitu. Sudah tidak diperhitungkan lagi. Tapi Hasto Kristianto berbeda. Sekjen partai sudah ditahan, dijadikan tersangka, kemudian divonis dan dibebaskan lewat amnesti, dan setelah itu dalam hitungan hari bisa kembali ke jabatan strategis atau kembali menjadi Sekjen PDI Perjuangan. Dan kalau ada orang bertanya kepada saya sejak kemarin, kenapa bisa? Ini apa penjelasannya? Kok bisa seperti ini dan sebagainya? Maka satu-satunya kemungkinan, gitu ya. Saya nggak tahu ada kemungkinan lain, tapi dalam bayangan saya, satu-satunya kemungkinan kenapa Hasto sampai bisa seperti bermain-main saja dengan KPK, gitu ya. Dia jadi tersangka, ditahan, divonis, dan kemudian keluar kembali menjadi Sekjen PDI Perjuangan. Itu kan kayak ya main-main aja gitu. Satu-satunya kemungkinan ya karena Pak Hasto mungkin sangat kuat sekali, dan memang selama beberapa tahun terakhir ini beliau punya banyak sekali data yang bisa dijadikan serangan balik untuk kemudian bisa menghancurkan banyak pihak. Mungkin gitu ya, karena kalau kita ngelihat dari rekam jejak Pak Hasto selama menjadi sekjen, kan tidak pernah menjadi menteri. Tidak seperti partai lain atau ketum atau sekjen partai lain, kan semuanya tuh menteri biasanya gitu ya. Ketumnya menteri, sekjennya juga menteri gitu kan. Atau ketumnya nggak menteri, minimal sekjennya lah menteri. Tapi PDI Perjuangan enggak. Ketumnya nggak menteri, sekjennya juga tidak menjadi menteri, fokus berada di luar pemerintahan Presiden Jokowi, ya tetap menjadi partai pengusung dan pendukung, tapi melihat kabinet itu dari luar lebih jernih dan kemudian mungkin tahu banyak sekali terkait praktek, proyek atau masalah-masalah yang ada di dalam, sehingga ya kalau sampai Pak Hasto kemudian ditahan atau divonis dan kemudian ya dibiarkan sendirian di sana, mungkin akibatnya akan sangat fatal sekali karena serangannya bisa kemana-mana gitu. Sehingga ya kalau hari ini Pak Hasto kembali menjadi Sekjen PDI Perjuangan, mungkin karena file atau dokumen rahasia katanya yang ada di Rusia yang sebelumnya dititipkan ke Ibu Koni, ya mungkin itu benar-benar adalah dokumen yang bisa ya menghentak atau menghancurkan banyak pihak di Indonesia. Mungkin itu benar-benar adalah dokumen yang kalau dibuka ya itu bisa kocar-kacir semuanya gitu ya. Ya, pejabat, kemudian oknum-oknum gitu ya, terus kemudian ketum-ketum partai ya bisa habis semua, jangan-jangan gitu. Jadi ya itulah mungkin kenapa membuat Pak Hasto bisa dapat amnesti dan kembali menjadi Sekjen PDI Perjuangan. Ya karena saking kuatnya, saking jelasnya dokumen yang dimiliki, dan mungkin itu juga lengkap dengan rekaman-rekaman entah itu suara ataupun video yang ya kalau dibuka itu akan menggemparkan, dan sampai 2029 pemerintahan Presiden Prabowo tidak akan tenang gitu. Karena ya kalau Pak Hasto ada di dalam gitu ya, setiap tahun dikeluarkan satu aja, itu akan menjadi masalah yang terus-menerus dibicarakan, dan itu akan sangat rumit atau sulit sekali untuk diselesaikan. Jadi ya daripada situasi itu yang terjadi, ya mungkin lebih baik dibebaskan aja. Bebasin aja daripada nanti malah tambah kacau gitu kan.
Ya karena ya kalau tanpa dokumentasi atau dokumen-dokumen bukti yang dimiliki oleh Pak Hasto, maka rasanya sulit sekali bagi beliau untuk bisa mendapatkan amnesti dan kembali menjadi Sekjen PDI Perjuangan. Untuk mendapatkan amnesti mungkin masih bisa lah. Ya mungkin karena Pak Prabowo punya utang budi kepada Ibu Megawati ketika dulu Pak Prabowo berada di luar negeri dan yang memulangkan adalah Ibu Mega. Mungkin atas dasar itu, tapi bisa kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Dan kemudian para penguasa atau pemerintah nampak tidak punya tidak punya daya tawar kepada Ibu Mega atau PDI Perjuangan, itu butuh dorongan lain. Dan ya kenapa saya meyakini itu sebagai satu-satunya kemungkinan? Ya karena saya beberapa kali pernah bertemu dengan Pak Hasto dan memang kadang ada beberapa pertemuan yang itu membuat saya jadi merinding sekali kalau mendengar penjelasan dari yang disampaikan oleh Pak Hasto. Ada dua pertemuan yang seingat saya ini sangat mengubah sudut pandang saya terkait politik di Indonesia, dan itu memang luar biasa mengerikan ketika saya berhadapan-hadapan dengan Pak Hasto ketika dibuka data atau peta yang dimiliki oleh Pak Hasto. Saya lupa tahun berapa gitu ya. Seingat saya masih saya simpan filenya karena saya foto diam-diam gitu ya. Soal ada satu kasus korupsi di Indonesia, kalau nggak salah, ini saya lupa, saya nanti cek lagi. Tapi kalau nggak salah itu soal masalah Jiwasraya, dan kemudian waktu itu ada peta besar sekali petanya, dan itu menyangkut nama-nama yang terlibat atau bagaimana kekuasaan ini kemudian bermain dan bisa melibatkan banyak orang. Di situ ada banyak sekali nama-nama besar dan ya nama-nama orang-orang baik gitu ya, nama-nama pengusaha-pengusaha baik yang kemudian ternyata ya terlibat juga dalam proses masalah Jiwasraya ini. Dan itu mengubah pikiran saya bahwa ternyata pejabat-pejabat kita atau orang-orang yang saya kenal baik, orang yang saya kenal nggak akan ada masalah dan sebagainya, ternyata ya ada juga masalahnya, dan mereka ikut terlibat atau menikmati kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Itu yang pertama, yang saya lupa sudah tahunnya. Dan yang paling saya ingat, seminggu sebelum Pak Hasto ini ditahan, saya sempat ke Jakarta dan kemudian bertemu. Dan waktu itu memang sudah ada tanda-tanda untuk ditahan atau dijadikan tersangka untuk kasus Harun Masiku, karena kencang sekali tanda-tandanya. Dan waktu itu saya sempat bertanya gitu kepada Pak Hasto, karena kan beliau sudah pernah podcast sebelumnya di Akbar Faisal dan sebagainya soal ancaman untuk tidak keluar-keluar, untuk tidak kencang bersuara dan sebagainya. Saya tanya satu hal, kenapa Bapak masih seperti itu, padahal ya Pilpres sudah selesai, pemilu sudah selesai, dan nggak ada keuntungan bagi PDI Perjuangan untuk menyuarakan secara keras seperti itu. Dan saya bilang bahwa ya Pak Jokowi juga sudah selesai, sudah tidak jadi presiden Indonesia, kenapa masih sangat keras sekali kepada keluarga Jokowi? Dan jawaban yang paling saya ingat dari Pak Hasto, dia bilang, "Bung, saya tidak takut di penjara, tapi Jokowi pasti takut." Dan pasti lama. Saya waktu itu nggak paham gitu ya, dan kemudian setelah dengar gitu ya, saya awalnya ragu dengan ucapan beliau. Dan tapi ternyata kenyataannya benar-benar Pak Hasto ditahan, dipenjara, bahkan divonis, dan ternyata memang itulah yang terjadi. Beliau sama sekali nggak takut dengan apa yang diancam kepada dirinya terkait penjara dan sebagainya. Dan ternyata hari ini ketika beliau keluar kemudian mendapatkan amnesti, kembali menjadi Sekjen PDI Perjuangan, itu benar-benar meyakinkan saya bahwa apa yang beliau ucapkan beberapa bulan yang lalu itu benar-benar diperhitungkan. Karena ketika beliau bilang saya tidak takut di penjara, itu orang-orang yang ada sekelilingnya, staf-stafnya, ya protes gitu. Ya Bapak nggak takut. Tapi kan gimana partai ini, gimana anggota atau kelompoknya gitu. Itu yang saya dengar dari teman-teman di sekitar Pak Hasto gitu. Tapi ya itulah yang tetap beliau lakukan dengan segala keyakinannya, dan mungkin karena memang punya bukti atau data-data yang sangat meyakinkan, maka itulah yang beliau jalani. Itu adalah satu pelajaran politik dari seorang politisi yang sangat percaya sekali dengan dirinya, dengan apa yang dia miliki, sehingga setelah semua drama atau penahanan dan vonis itu, beliau bisa kembali kepada Sekjen Partai PDI Perjuangan.
Saya harap tidak akan ada masalah lagi setelah ini, dan ya meskipun nampaknya masih ada upaya-upaya untuk menyerang atau menghabisi atau setidaknya mengganggu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto lagi. Saya melihat atau mendengar ada tanda-tanda ke arah sana. Cluenya ya termasuk salah satu kasus yang terjadi di Pati dengan ribut-ribut itu nampaknya juga akan mengarah ke sana. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.